Kemudian kita membahas persamaan lingkaran juga di sini. Nah, yang dimaksud dengan lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berada pada jarak yang tetap dari suatu titik tetap. Nah, kalau kita lihat katakanlah lingkarannya yang berwarna merah ini, di mana titik tetap ini adalah titik pusat ini maksudnya, yaitu titik P, di mana P ini koordinat X-nya adalah A dan koordinat Y-nya adalah B. Jadi, pusat dari lingkaran ini adalah di titik A, B. Nah, kemudian ada istilah jarak yang tetap, maksudnya adalah jarak dari titik P ini atau titik pusat ini ke titik ini itu sama saja dengan jarak dari titik P ini ke titik ini, akan sama saja pula jarak dari titik P ini ke titik ini. Intinya adalah jarak dari titik pusat lingkaran ini ke setiap titik yang ada di lingkaran berwarna merah ini itu akan sama saja. Nah, jarak yang tetap tersebut atau jarak yang sama itu disebut dengan istilah jari-jari atau radius yang biasa disingkat dengan huruf R. Nah, kalau kita miliki suatu lingkaran dengan jarak-jaraknya sejauh R, kemudian titik pusatnya adalah di A, B, maka bentuk umum dari persamaan lingkarannya itu adalah ini, yaitu X dikurang A dikuadratkan tambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, di mana A ini adalah koordinat X pada titik pusat, sedangkan B adalah koordinat Y pada titik pusat, dan R ini adalah jari-jari atau yang merupakan jarak dari titik pusat ke semua titik yang ada di lingkaran ini. Sedangkan X dan Y ini adalah titik-titik yang berada di lingkaran ini. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini tadi ilustrasi untuk jari-jari ya yang berwarna abu-abu ini, bahwa jarak dari titik P ke sini itu akan sama saja dengan ini, dengan ini, dengan ini, dan setiap titik lainnya yang ada di lingkaran. Kita lihat contohnya. Katakanlah suatu lingkaran memiliki titik pusat di titik 1,2 dan jari-jarinya adalah 2 satuan. Maka persamaan lingkarannya adalah dijalankanlah rumus umum persamaan lingkaran ini, di mana X dan Y adalah variabel yang merupakan titik-titik yang berada di lingkaran. Sedangkan A ini diganti dengan koordinat X pada titik pusat, yaitu 1. Kemudian B ini diganti dengan koordinat Y pada titik pusat lingkaran, yaitu 2. Maka di sini 2. Jangan lupa di sini dikuadratkan sesuai dengan rumus dari persamaan lingkaran tersebut. Kemudian R ini diganti dengan 2 karena jari-jarinya adalah 2. Jadi di sini 2 kuadrat sesuai dengan formulanya adalah R kuadrat. Oke, berikutnya persamaan ini tentunya sama dengan X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. Hanya mengubah 2 kuadrat menjadi 4. Nah, berikutnya kita bongkarlah kurung ini atau yang kuadrat ini. Nah, untuk X kurang 1 dikuadratkan, ini akan sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1 ya. Jalankan formula ini, ingat lagi yang pernah didapat di pendidikan sebelumnya. Bahwa A kurang B dikuadratkan itu tidak sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, tapi dia sama nilainya dengan A kuadrat dikurang 2 kali AB ini ditambah B ini dikuadratkan. Tapi seandainya di sini tambah, maka operasi di sini jadi tambah. Ini tetap tambah. Oke. Nah, dengan demikian yang di sini menjadi X kuadrat, ini dia, dikurang 2 kali X kali 1, yaitu 2X. Ditambah 1 dikuadratkan, yaitu 1. Jadi X kurang 1 kuadrat ini dijabarkan menjadi seperti ini. Kemudian Y kurang 2 dikuadratkan itu akan menjadi Y kuadrat, ini dia. Kemudian dikurang 2 kali Y kali 2 sesuai dengan formula yang ini ya. 2 kali Y kali 2 berarti 4Y, maka di sini 4Y. Ditambah 2 dikuadratkan yaitu 4. Nah, sama dengan 4. Ini ruas kanannya tidak berubah. Berikutnya kita tinggal sederhanakan yang konstanta yang tidak didampingi, tidak kita kelompokkan yang konstanta saja di ruas kanan, sehingga yang di ruas kiri ini menjadi X kuadrat dikurang 2X, kemudian Y kuadrat dikurang 4Y-nya tetap, yang tambah 1 tambah 4 ini pindahkan ke ruas kanan menjadi kurang 1 kurang 4, sedangkan 4 yang ini itu mengacu dari 4 yang ini. Nah, tinggal disederhanakan menjadi yang ruas kirinya tetap, tidak ada yang bisa digabungkan, sedangkan yang di ruas kanan tersisa negatif 1 ya, karena 4 kurang 1, 3, 3 kurang 4, negatif 1. Maka inilah yang merupakan persamaan lingkaran untuk lingkaran yang pusatnya di 1,2 dan jari-jarinya 2.
Nah, boleh juga sih sebenarnya sampai sini saja. Boleh juga sampai sini. Oke. Nah, kalau kita melihat ilustrasi gambar dari suatu lingkaran yang pusatnya di 1,2 dan jari-jarinya 2, kira-kira begini. Yaitu titik pusatnya adalah di titik 1,2, yaitu di sini. Jari-jarinya 2 berarti jarak dari sini ke sini adalah sejauh 2 satuan. Dari sini ke sini 2 satuan, dari sini ke sini 2 satuan, dan seterusnya. Contoh berikutnya, kita ingin menunjukkan bahwa persamaan ini merupakan persamaan lingkaran. Artinya, kita harus bisa membuktikan persamaan ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan lingkaran secara umum sebagai berikut. Nah, kalau kita emang bisa membuktikan bahwa ini merupakan suatu persamaan lingkaran dengan menunjukkan bentuknya bisa diubah jadi seperti ini, maka kita bisa menemukan titik pusatnya dan bisa pula menemukan jari-jarinya. Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Yang pertama, pandang dua suku pertama ini, yaitu yang mengandung variabel X saja, yaitu X kuadrat dikurang 2X. Nah, perhatikan koefisien X di sini adalah negatif 2, maka kita bagi negatif 2 ini dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena nanti akan dilihat penjelasannya, alasannya apa ya. Negatif 2 bagi 2 itu negatif 1. Sehingga kita tuliskanlah X kuadrat kurang 2X ini menjadi X dikurang 1 dikuadratkan. Nah, kenapa di sini kurang 1? Kenapa tidak tambah 1? Karena di sini negatif 1, yaitu hasil bagi negatif 2 ini dengan 2. Jadi jangan abaikan negatifnya, jangan diabaikan. Nah, X kurang 1 dikuadratkan ini kalau kita bongkar kan menjadi X kuadrat dikurang 2 kali X, yaitu 2X, dikali lagi dengan 1, yaitu menjadi negatif 2X. Kemudian tambah 1 dikuadratkan sesuai dengan rumus ini ya. Nah, ini dia. Nah, kenapa tadi kita membagi ini dengan 2? Karena emang rumus di bentuk kuadrat ini rumusnya adalah ada kali 2 di sini. Maka koefisien X itu selalu dibagi 2. Nah, jadi X kurang 1 dikuadratkan ini sama dengan ini. Atau kalau kita tukarkan ruasnya, saling bertukar secara total ya, bisa ditulis seperti ini ya, tidak ada perubahan tanda atau operasi karena dia emang totally pindah ruas. Nah, yang kita butuhkan nanti adalah kita ingin menuliskan X kuadrat kurang 2X itu seperti apa. Maka dari sini kita buanglah tambah 1 di kiri ini ke ruas kanan menjadi X kuadrat kurang 2X sama dengan X kurang 1 dikuadratkan tetap, tambah 1 pindah ke kanan jadi kurang 1. Nah, langkah yang sama kita lakukan untuk yang mengandung variabel Y saja, yaitu Y kuadrat ditambah 6Y. Nah, koefisien dari Y di sini adalah positif 6. Maka kita akan bagi positif 6 ini dengan 2, yaitu hasilnya 3. Maka Y kuadrat tambah 6Y ini kita tuliskan menjadi Y tambah 3 dikuadratkan. Kenapa ditambah 3? Karena nilai di sini positif 3. Nah, kalau kita buka kurung ini atau jabarkan kuadratkan, ini akan menjadi Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 3. Nah, 2 kali Y adalah 2Y, kemudian 2Y kali 3 adalah 6Y. Kemudian ditambah 3 dikuadratkan, yaitu tambah 9. Nah, sama seperti proses di sini tadi, kita tukarkan ruasnya secara total menjadi seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah Y kuadrat ditambah 6Y. Jadi sisakan ini sendiri di ruas kiri, tambah 9 ini pindah ke kanan menjadi kurang 9. Yang Y tambah 3 dikuadratkannya tetap. Nah, sehingga akan kita punya nanti ini diingat ya, atau akan kita tuliskan ulang. Tadi persamaan awal kita adalah seperti ini. Dan berdasarkan pada proses yang kita lakukan barusan, bahwa X kuadrat kurang 2X ini sama dengan X kurang 1 dikuadratkan kurang 1. Kemudian yang Y kuadrat ditambah 6Y ini sama dengan Y ditambah 3 kuadrat kurang 9. Maka kita ubahlah ekspresi penulisan ini menjadi yang di ruas kanan ini. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, jadi yang ini itu berasalkan dari yang ini X kuadrat kurang 2X, kemudian Y tambah 3 kuadrat kurang 9 ini untuk Y perubahan Y kuadrat tambah 6Y berdasarkan dari sini. Nah, berikutnya yang konstanta yaitu negatif 1 dan negatif 9 atau kurang 1 dan kurang 9 pindahkan ke ruas kanan menjadi yang X kurang 1 kuadratnya tetap ditambah Y tambah 3 kuadratnya tetap, negatif 6 tetap di ruas kanan ya tetap saja, kurang 1 dan kurang 9 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi tambah 1 dan tambah 9.
Sehingga kita punyain disederhanakan ruas kanan menjadi seperti ini. Nah, namun ini belum benar-benar sesuai dengan bentuk umum persamaan lingkaran kita karena kita harus menemukan titik pusat dan lingkarannya. Nah, ingat lagi bahwa bentuk umum dari persamaan lingkaran itu adalah di sini harus X kurang dan di sini harus Y kurang. Kemudian yang di ruas kanan harus sesuatu yang dikuadratkan. Kalau untuk yang X kurang 1 dikuadratkan, oke, sudah sesuai dengan bentuk ini. Di mana A-nya dalam hal ini adalah 1. Tapi yang Y tambah 3 ini belum sesuai dengan Y kurang B. Kita maunya operasi kurang. Maka yang tambah 3 ini diganti menjadi Y dikurang sesuatu. Nah, Y kurang berapa sih yang menjadi sama dengan Y ditambah 3? Yaitu sama dengan Y dikurang negatif 3. Sedemikian sehingga kurang negatif 3 itu kan sama artinya dengan tambah 3. Kemudian untuk ruas kanannya harus sesuatu yang dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa 4 ini sama dengan 2 yang dikuadratkan. Nah, dengan demikian kita sudah membuktikan sampai sini ya. Sudah sama persis dengan bentuk umum persamaan lingkaran ini, sama persis. Maka terbukti bahwa ini merupakan persamaan lingkaran, di mana persamaan lingkarannya itu adalah, yang ini. Nah, kalau kita sudah berhasil membuktikan persamaan lingkarannya, maka kita harusnya sudah bisa mengklaim mana yang menjadi titik pusat dan jari-jari. Nah, sesuai dengan formula ini, A ini adalah koordinat X untuk pusat lingkaran dan B ini adalah koordinat Y untuk titik pusat lingkaran. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa titik pusatnya itu adalah 1, negatif 3 dan jari-jarinya adalah 2 ini. Oke, nah sekian untuk persamaan lingkaran.